Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 9 dengan tema Doing Directing dengan anggota yang pertama Felix Jari Siltonga, Chandra Prasetya, Riko Mahardika, dan Sekartaji Wisnu Mahardika. Baik, setelah membaca bab ini, apa yang akan Anda dapat pelajari? Yang pertama yaitu lihat bagaimana kita bisa menghindari masalah etika yang kita jumpai, kemudian mempelajari bagaimana insinyur dapat bekerja sama dengan satu sama lain, dengan klien dan pemerintah lembaga untuk memastikan bahwa pilihan dibuat sudah benar dan dipilih secara etis. Kemudian apa saja yang akan dijelaskan pada bab ini? Sebagian besar kasus yang disajikan dalam pembelajaran etika engineering adalah pandangan retrospektif bencana atau kesalahan yang terjadi. Tujuan dari kasus-kasus ini adalah untuk melihat apa yang salah dan untuk memahami bagaimana cara melakukan hal yang benar ketika menghadapi situasi yang serupa. Kemudian sebaliknya, dua kasus yang disajikan dalam bab ini tidak melibatkan bencana, tetapi menjadi contoh tentang bagaimana segala sesuatu harus dilakukan untuk menghindari bencana. Di sini kita akan melihat bahwa terkadang ketika desain cacat dan kurang diperhatikan, bahkan setelah desain sudah lama dilaksanakan, semua orang dapat bekerja sama dan melakukan hal yang benar daripada saling menunjuk, menyangkal tanggung jawab, dan langsung menuju ke pengadilan. Case yang pertama yaitu Citicorp Center Case. Pada awal 1970-an, rencana dimulai untuk kantor pusat baru Citicorp di Manhattan. Gedung baru yang disebut Citicorp Center akan menempati seluruh blok kota. Tetapi lokasi yang dipilih bermasalah karena salah satu sudut blok ditempati oleh sebuah gereja yang dibangun pada tahun 1905. Untuk menyelesaikan tugas ini, arsitek Center Hope Stubbs Jr. dan insinyur struktural William Lee Messurier merancang menara 59 lantai yang didirikan pada 4 kolom besar setinggi 9 lantai. Kolom ini ditempatkan di tengah setiap sisi bangunan daripada di 4 sudut bangunan. Pengaturan ini diperbolehkan karena gereja yang akan dibangun di bawah menara yaitu salah satu sudut cantilever. Bisa dilihat pada gambar berikut ini, yaitu merupakan Citicorp Center yang berada di Manhattan. Lanjut. Berikut dari sudut corner cantilever. Rencana segera dibuat untuk memulai pekerjaan dan fabrikator disewa untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sebuah firma juga disewa untuk mencocokkan bangunan dengan alat pengukur untuk mengukur regangan pada anggota struktural individu. Dan ahli meteorologi dipekerjakan untuk menyediakan setiap hari perakiraan cuaca dari angin yang diharapkan. Berikutnya adalah tugas rumit untuk menginformasikan inspektur pembangunan kota tentang apa yang sedang terjadi. Mereka harus menyetujui rencana apapun untuk mengubah struktur bangunan. Wali kota dengan mudah setuju bahwa perubahan itu diperlukan dan melanjutkan untuk menyetujui rencana tersebut. Secara bersamaan, pertemuan diadakan dengan badan-badan bantuan bencana setempat untuk merencanakan evakuasi jika terjadi badai yang kuat mendekati kota. Pekerjaan berlangsung 7 hari seminggu dan diarahkan oleh Lee Messurier yang telah menghitung sendiri mana yang paling kritis dan merencanakan pekerjaan sehingga pengelasan yang paling penting diselesaikan terlebih dahulu. Kasus ini menggambarkan manfaat bekerja sama dengan orang-orang yang berpikir maju ke depan setelah membuat kesalahan. Hal ini mendorong orang lain untuk maju ketika terjadi suatu kesalahan yang telah dibuat dan bekerja sama menuju suatu solusi. Kasus ini juga menggambarkan bahwa daripada kehilangan reputasi Anda ketika kesalahan dibuat, hal itu sebenarnya bisa ditingkatkan jika Anda bertindak secara etis dan maksimal dalam menyelesaikan suatu masalah. Berikut ini gambaran dari struktur The Citicorp Center Case, bisa dilihat.
Yang selanjutnya dibahas yaitu analisis beban. Le Mesurier menggunakan banyak baja untuk strukturnya untuk menara Citigroup. Bangunan ini menyeimbangkan dirinya dalam kesamaannya dalam denah lantai dan gaya chevron penyangga diagonal. Ada total 6 horizontal baja chevron bracing yang menempati 8 lantai tinggi masing-masing. Karena enggrang di bagian bawah lantai, Le Mesurier menggunakan peredam massa yang disetel untuk membantu dengan beban angin untuk membuat menara harus stabil. Baja adalah bahan yang sempurna untuk desain ini karena memberikan cahaya yang diinginkan, arsitek dan dukungan struktural yang dibutuhkannya. Kemudian elevation, ilustrasi lingkaran hitam pekat sambungan struktural potongan yang merupakan sambungan kaku. Kemudian pelat lantai ditunjukkan pada warna biru. Kemudian penguatan diagonal chevron adalah ditampilkan dalam warna merah. Kemudian kolom ditampilkan dalam warna hijau. Berikut gambarannya. Berikut ini yaitu merupakan shear diagram dari proyek yang akan dikerjakan, yaitu menara Citycom. Load analysis summary. Sebagian besar beban gravitasi dibawa oleh penyangga diagonal chevron. Menara ini relatif ringan yang dapat dipengaruhi oleh beban angin. Massa yang disetel peredam digunakan untuk membantu itu semua. Kemudian inti pusat membutuhkan sekitar dari beban. Conclusion, desain revolusioner dengan penyetelan pertama peredam massa dan desain tabung terus pernah digunakan di gedung pencakar langit. Kemudian yang kedua yaitu tetapkan preseden untuk desain gedung pencakar langit masa depan. Kemudian bangunan ini adalah salah satu bangunan ikon kota New York yang paling dapat dikenal di dunia. Kemudian meskipun potensi kegagalan, salah satu dari ikon kota New York yang paling terkenal. Baik, selanjutnya terima kasih kesempatannya. Ya, kasus kedua yaitu the South Beam Headlight Case. Saat ini ada jutaan mobil di jalan yang dilengkapi dengan lampu depan yang memenuhi standar keselamatan federal dan memberikan visibilitas malam yang sangat baik bagi pengemudi. Namun, ini tidak terjadi pada hari-hari awal mobil. Lampu depan seringkali merupakan bagian kendaraan yang tidak dapat diandalkan dan hampir tidak berguna. Contoh kasusnya yaitu pada tahun 1933 di Amerika Serikat sudah ada 24 juta kendaraan bermotor yang beroperasi dengan lebih dari 31.000 kematian dan lebih dari 1 juta cedera dilaporkan. Untuk yang kedua, pada tahun 1920, 35% kematian terjadi saat mengemudi di malam hari. Tapi jumlah ini meningkat menjadi 56% pada tahun 1933. Pada tahun 1935, Paul Godel, seorang insinyur penerangan jalan yang bekerja untuk General Illumination Engineering Company, menulis bahwa visibilitas telah menjadi mata rantai yang lemah dalam keselamatan lalu lintas. Dan sebagai insinyur penerangan, kita harus memikul setidaknya sebagian dari tanggung jawab dalam peningkatan bahaya lalu lintas. Di sini kita melihat seorang insinyur mendesak insinyur lain untuk mengambil tanggung jawab untuk meningkatkan keselamatan mobil. Seperti halnya kode etik modern yang menyatakan bahwa keselamatan adalah perhatian utama insinyur. Headlamp terdiri dari 3 bagian, yaitu sumber cahaya, reflektor, dan lensa. Pada awalnya, lampu ditempatkan di kotak logam. Kotak tersebut dirancang untuk mencegah lampu padam. Kotak itu kemudian digunakan untuk melindungi bola lampu listrik dari kerusakan. Reflektor awal terbuat dari kuningan perak yang halus dan dibentuk menjadi bentuk parabola. Lensa awal terbuat dari kaca tekan yang digunakan untuk mengarahkan cahaya ke arah yang tepat. Gambar-gambar di bawah merupakan perkembangan dari headlamp, dan yang terbaru sekarang sudah ada yang menggunakan laser. Next.
Ada dua masalah utama dalam desain cahaya awal ini. Pertama, perak pada reflektor sangat mudah ternoda, menyebabkan intensitas lampu depan berkurang. Masalah yang kedua adalah dengan bola lampu. Bahkan ketika sistem beroperasi dengan benar, kecerahan bola yang tersedia tidak memadai untuk mungkin mobil beroperasi pada kecepatan jalan raya. Tentu saja ada banyak solusi potensial untuk masalah ini yang sedang dipertimbangkan, yaitu pencahayaan tetap jalan raya dipertimbangkan. Contohnya, yang kedua, memasang lampu pada mobil untuk memberikan penerangan sesuai permintaan. Yang ketiga, membatasi jumlah pengemudi yang dapat diizinkan di malam hari. Yang keempat, mengurangi batas kecepatan malam hari hingga di bawah 30 mph. Yang kelima, memperlakukan biaya besar untuk pemeliharaan sistem penerangan otomotif yang tidak tepat oleh pemiliknya. Pada tahun 1937, Val Robert, seorang insinyur riset laboratorium penerangan otomotif General Electric Company di Cleveland, berbicara pada pertemuan IES dalam ceramahnya. Dia mengurai persyaratan untuk sistem pencahayaannya lebih baik, yaitu balon dengan wattnya lebih tinggi. Yang kedua, setidaknya 2 balok, satu untuk jalan terbuka dan nyalanya untuk digunakan saat bertemu mobil lain untuk mengurangi silau. Robert dapat membuat rekomendasi ini sebagian karena dia telah bekerja mengembangkan bola lampu yang lebih terang. Pada masa awal ketenaran mobil, masalah yang paling sering terjadi adalah lampu depan, di mana pada masa itu lampu depan tidak dapat menyala dengan terang, karena antara lampu dan cover tidak dapat menyatu dengan baik, dan juga bola lampu yang menyala terang, di mana panas yang dihasilkan cukup besar menyebabkan retakan karena ekspansi termal yang tinggi dari kaca. Pada tahun 1935, Robert bekerja dengan penemu lampu di GE, Daniel K. Wright, yang telah mengembangkan alat untuk menempatkan cover pada titik di mana kabel listrik melewati kaca yang digunakan dalam proyektor gambar bergerak. Desainnya juga menggunakan kaca borosilikat yang lebih keras dari kaca yang digunakan sebelumnya dan memiliki koefisien ekspansi termal yang lebih rendah. Inovasi ini mengurangi keretakan bolham dan tampak sempurna untuk diterapkan pada lampu otomotif. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Felix. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan selanjutnya adalah dengan desain lensa yang sesuai untuk ditambahkan ke permukaan depan, tim telah mengembangkan lampu yang jauh lebih unggul. Pengembangan dari desain ini hingga tahun 1937 bahwa masa produksi lampu depan di ini layak tetapi sangat sulit untuk produksi. Pada titik ini menyiapkan demonstrasi lem baru untuk pelanggannya serta support dari Komite Hubungan Teknik Perhimpunan Insinyur Otomotif atau ISAE dan perwakilan Ford maupun General Motors. Pada tahun 1999, syarat baru telah dilakukan. Pekerjaan para insinyur adalah membantu menjadi negara bagian dan dari federal anggota parlemen yang ditugaskan untuk mengembangkan standar peraturan baru. Menyadari potensi untuk melindungi keselamatan publik, para insinyur bekerja dengan manajemen GE untuk membuat teknologi seluas dan sebanyak mungkin untuk semua produsen lampu dan mobil. Teknologi akan menjadi praktik rekayasa yang diterima dan diperlukan oleh peraturan Jones secara mungkin. Jenis perilaku etis yang ditunjukkan oleh GE dalam hal ini lebih digaungkan baru-baru ini ketika General Motors mengajukan petisi keselamatan lalu lintas dan raya nasional administrasi atau NHTSA pada tahun 2001 untuk mengamanatkan lampu agar dinyalakan pada siang hari di semua kendaraan yang dijual di Amerika Serikat. Kasus ini menggambarkan apa yang bisa dilakukan ketika ada kerjasama antara industri, masyarakat profesional, dan pemerintah dalam mencoba memecahkan suatu masalah. Seperti kasus Citicorp, ini adalah contoh insinyur yang melakukan hal yang benar dan etis untuk menghindari masalah keamanan dan masalah lain yang nantinya akan terjadi. Beberapa inovasi yang meningkatkan keselamatan harus dibagikan secara luas dalam satu industri, bahkan ketika itu berarti hilangnya keunggulan kompetitif perusahaan tersebut.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian ada pengujian kecelakaan mobil. Sejak pada 1979, Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional atau National Highway Traffic Safety Administration atau biasa disebut NHTSA telah melakukan tes terhadap mobil dan truk yang dijual di Amerika Serikat untuk menentukan seberapa baik mereka dapat menahan tabrakan. Bagian dari tugas NHTSA adalah membantu membuat jalan raya Amerika Serikat lebih aman. Untuk melakukan ini, NHTSA menetapkan standar untuk keselamatan otomotif dan membantu mengembangkan peraturan untuk kendaraan yang dijual di Amerika Serikat. Kebanyakan orang akrab dengan metodologi pengujian tabrakan NHTSA, yaitu boneka uji diikat ke dalam kendaraan dan kendaraan dipercepat untuk menabrak penghalang dengan kecepatan 35 mph. NHTSA mengevaluasi tes untuk kerusakan kendaraan dan cedera pada penumpang. Data yang dikumpulkan dalam eksperimen ini digunakan untuk membantu menetapkan standar dan juga membantu konsumen membuat pilihan yang lebih baik terkait kendaraan yang akan dibeli. Metodologi pengujian otomotif yang berbeda telah dikembangkan oleh Insurance Institute for Highway Safety atau biasa disingkat dengan IIHS, sebuah organisasi penelitian non-profit yang didanai oleh perusahaan asuransi mobil. Meskipun IIHS didanai oleh konsorsium perusahaan asuransi, namun tidak dimiliki secara langsung oleh perusahaan asuransi manapun. Sejak tahun 1995, IIHS telah melakukan pengujian keamanan otomotifnya sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan cara untuk membuat kendaraan lebih aman bagi pengguninya, meminimalkan kerusakan dalam kecelakaan, dan demikian menghemat uang untuk industri asuransi. IIHS membuat rekomendasi kepada industri otomotif tentang cara membuat mobil mereka lebih aman. Hasil pengujiannya, IIHS menggunakan jenis metodologi yang berbeda untuk menguji kendaraan. Alih-alih tabrakan frontal penuh dengan penghalang kaku, tes IIHS menggunakan uji tabrakan frontal offset ke pengarang yang sebagian berubah bentuk selama tabrakan, mensimulasikan efek deformasi kendaraan yang ditabrakan. IIHS merasa bahwa jenis tes ini lebih dekat mensimulasikan apa yang terjadi dalam tabrakan langsung, karena sebagian besar tabrakan langsung diimbangi daripada frontal. Tampaknya ini adalah poin kecil dan hasil dari dua jenis tes tabrakan yang berbeda harus serupa. Namun dalam banyak kasus hasil tes sangat berbeda. Beberapa kendaraan yang memperoleh peringkat keamanan tertinggi dalam tes NHTSA gagal total dalam tes IIHS dan menerima peringkat terendah. Jelas kedua metodologi pengujian ini menyoroti aspek keselamatan yang berbeda dari kendaraan uji. Informasi yang diberikan hal ini kepada para insinyur yang bekerja untuk pabrikan mobil yang menjual kendaraan di Amerika Serikat. Jelas, insinyur harus merancang mobil untuk memenuhi peraturan yang dikembangkan oleh NHTSA. Kemudian ada sukses profesional menghindari hambatan terhadap perilaku etis. Yang pertama ada I can foresee everything that will happen. Yang kedua ada it's not my problem. Yang ketiga ada if I don't someone else will. Yang pertama ada it's not my problem. Sangat menarik untuk menanggapi masalah ini karena untuk membebaskan kita dari tanggung jawab atas suatu situasi. Tapi apakah itu benar? Konsekuensi dari keputusan yang tidak etis ditanggung oleh semua orang. Misalnya setelah kecelakaan yang disebabkan oleh desain yang tidak aman, biaya tuntutan hukum dan desain ulang ditanggung oleh mereka yang membeli produk dari perusahaan tersebut. Jika suatu produk menyebabkan cedera, kita semua membayarnya melalui peningkatan premi asuransi kesehatan. Ketika kecurangan kontrak pemerintah terjadi, uang ini harus dibuat oleh pembayar pajak. Jadi perilaku tidak etis berakhir, baik secara langsung maupun tidak langsung merugikan semua orang. Yang kedua ada if I don't, someone else will. Pernyataan ini sering sangat benar. Jarang sekali Anda adalah satu-satunya insinyur yang mengerjakan teknologi tertentu. Seringkali ada banyaknya orang lain yang mengerjakan ide yang sama atau serupa. Dalam
kegelisahan untuk menjadi yang pertama di pasar dengan ide atau produk baru. Sensasi persaingan dapat menghalangi kemampuan kita untuk melihat secara objektif apa yang kita lakukan. Bagian dari kesenangan rekayasa adalah dalam mengalahkan kompetisi. Tetapi apakah Anda ingin menjadi yang pertama melakukan sesuatu yang ternyata berbahaya atau tidak etis? Sebagian besar dari kita akan setuju bahwa menjadi yang pertama untuk mendapatkan ketenaran untuk sesuatu yang salah tidak diinginkan. Selanjutnya ada I can foresee everything that will happen. Ini juga benar, mustahil untuk meramalkan setiap konsekuensi dari desain baru atau setiap potensi menggunakan atau penyalahgunaan pekerjaan Anda. Namun rekayasa pada dasarnya adalah proses kreatif. Membuat perangkat atau struktur baru mengharuskan para insinyur menjadi kreatif dalam pekerjaan mereka. Bagian dari kreativitas di bidang teknik adalah melihat potensi penggunaan dan potensi penyalahgunaan desain kami. Bagaimana kita melakukan ini? Pertama, kita harus mulai dengan membuat pandangan ke depan sebagai bagian dari proses desain. Kami melakukannya dengan mencoba merancang masalah potensial yang kami identifikasi. Kami juga dapat bekerja dengan regulator sebelum teknologi baru diterapkan untuk memastikan bahwa masalah dengan teknologi dipahami dan peraturan diterapkan untuk membantu memastikan bahwa desain digunakan dengan cara yang etis. Yang kedua, etika tidak boleh menjadi renungan. Sebaliknya, pertimbangan etis harus menjadi bagian eksplisit dari proses desain. Akhirnya, kita juga perlu mengakui bahwa mungkin ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Apa yang terjadi jika hasil pekerjaan Anda mengarah pada masalah etika yang tak terduga? Jangan menyalahkan diri sendiri tentang hal itu. Jika Anda melakukan pekerjaan Anda dengan benar, Anda mencoba untuk meramalkan masalah tersebut. Tetapi tentu saja Anda tidak bisa meramalkan semuanya. Anda dapat bekerja setelah fakta untuk mencoba mengubah hal-hal menjadi lebih dapat diterima. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.